Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam bimbingan hidayah Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang penyebab bencana yang terjadi di muka bumi ini. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu adalah karena kekafiran yang kalian lakukan. Ada 6 dosa yang dilakukan oleh umat manusia mengundang azab terjadi di muka bumi ini. Yang pertama adalah tidak membenarkan ayat-ayat Allah yang disebut dengan mukadzibin atau mendustakan ayat-ayat Allah. Di dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 182 sampai 183, surat 13 Ar-Ra'd ayat 32 sampai 34, surat 68 Surat Al-Qalam ayat 39 sampai 49, di situ disebutkan, walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam azab dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan kami memberi tangguh kepada mereka karena sesungguhnya janjiku, ancamanku pasti benar. Muslimin rahimakumullah. Dosa yang kedua yang dilakukan oleh manusia mengundang azab adalah munculnya masyarakat zalim. Itu masyarakat yang menganiaya diri sendiri. Di dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 47, Allah mengatakan, hal yuhliku illal qaumuz zalimun. Setiap bencana yang terjadi, adakah yang dibinasakan selain daripada kaum yang zalim? Lakukanlah penelitian. Maka tidak ada bencana yang terjadi di alam ini kecuali menimpa orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Yaitu orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Surat yang ke-6 Al-An'am ayat 33 mengatakan bahwa orang zalim itu adalah orang yang menentang ayat-ayat Allah. Dosa yang ketiga adalah kafir. Dalam surat Al-Imran ayat 56, surat 5 ayat 78 sampai 80, surat 6 ayat 44, surat 17 ayat 68 69, surat 13 ayat 41 42 dan surat 8 Anfal ayat 13, Allah menyebutkan, fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang kafir, maka pasti mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Muslimin rahimakumullah, dosa yang keempat adalah munculnya masyarakat musyrik. Surat 30 Ar-Rum ayat 41-42, surat 12 ayat 106, surat 41 ayat 6 ayat 7 mengatakan bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nyatanya kerusakan di darat dan di lautan itu karena perbuatan tangan manusia, supaya dirasakan kepada mereka buah dari perbuatan mereka, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada ajaran Allah. Orang musyrik kana aksarahum musyrikun. Pada umumnya orang yang mengaku beriman kepada Allah itu adalah musyrik. Wailul lil musyrikin, maka celakalah orang musyrik. Dalam surat 41 ayat 6 dan ayat 7. Siapa orang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik itu adalah orang yang mengingkari perintah-perintah Allah dan melanggar larang-larang Allah. Salah satunya adalah mereka yang tidak mau berzakat. Orang yang tidak mau berzakat saja dikatakan musyrik. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat, meninggalkan tadabbur Quran, tidak mau patuh kepada Allah? Mereka semua pada intinya adalah orang-orang musyrik. Muslimin rahimakumullah. Termasuk musyrik adalah
orang yang memecah belah agama mereka menjadi beraliran-aliran, sebagaimana surat 30 Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Allazina yufarriqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka menjadi umat yang bergolong-golongan, mereka menjadi umat yang berpecah belah. Yang kelima yang mengundang bencana adalah munafik. Dalam surat 46 ayat 35, surat 9 ayat 67, surat 9 ayat 126, kemudian disebutkan, Fahal yuhliku illal qaumul fasikun. Fahal yuhliku illal qaumul fasikun. Adakah yang dibinasakan itu selain dari orang-orang yang fasik? Tidak ada orang-orang yang dibinasakan, melainkan adalah orang-orang fasik. Yang keenam adalah orang yang tidak bersyukur. Sebagaimana disebutkan dalam surat 14 ayat 7, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepadamu. Jikalau kamu kafir, maka Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Dalam surat 14 ayat 7 dan ayat 34 disebutkan, Wa ma atakum min kulli ma sa'altumuhu innal insana lazalumun kufar. Allah sudah berikan segala yang dibutuhkan oleh manusia, tapi dasar manusia adalah makhluk yang paling zalim dan makhluk yang paling kafir. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Lihat perumpamaan Allah di dalam surat 16 An-Nahl ayat 112. Allah membuat perumpamaan dengan suatu negeri, di mana negeri itu aman, tentram, dan rezekinya datang dari berbagai arah. Lalu penduduknya kafir kepada Allah, mengingkari nikmat Allah, maka Allah rasakan kepada mereka libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah rasakan kelaparan dan ketakutan karena perbuatan mereka. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak peduli dengan kejahatan. Membiarkan kejahatan merajalela. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq disebutkan, Inan nasa iza ra'awul munkar summa lam yughayyiru amamihimullahu bi'iqabihi. Manusia apabila melihat kemungkaran lalu dia tidak mencegahnya, maka Allah ratakan azab kepada manusia itu. 7 penyebab ini mestinya menjadi perhatian bagi setiap umat manusia, tidak hanya muslim tapi bagi seluruh umat manusia, supaya bencana diangkatkan oleh Allah dari muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.